Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, program pastoral GKI Resut. Yang ini program yang ke-252. Tema Lawatan Hati hari ini adalah siap direformasi. Tema ini didasarkan pada satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, kalau kita membaca sekilas ayat ini, saudara, sepertinya ayat ini berbicara soal makanan, karena halal dan haram ada di sana. Tetapi saudara, sebenarnya konteks dari ayat ini itu bukan berbicara soal makanan. Memang betul, pada waktu itu saudara, ada makanan yang atau ada sesuatu yang bisa dimakan oleh Rasul Petrus. Jadi ceritanya, pada waktu itu Rasul Petrus sedang berdoa lalu mendapatkan penglihatan. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan mulai dari pasal 10 ayat 11 ya. Jadi pada waktu Rasul Petrus berdoa, kemudian muncul penglihatan, dan penglihatan itu adalah seperti ini, ayat 11. Tampak olehnya, maksudnya oleh Petrus, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Baru kemudian muncul ayat 15 yang tadi kita baca, yang bunyinya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang sama berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Akan tetapi saudara, penglihatan itu sendiri, penglihatan yang sepertinya berkaitan dengan makanan, itu diberikan oleh Allah dalam rangka pelayanan Rasul Petrus. Jadi sebenarnya konteks ayat ini berbicara soal pelayanan, bukan tentang makanan, saudara. Nah, penglihatan ini muncul 3 kali, ya. Dan setelah muncul 3 kali itu, baru kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang pelayanan. Jadi konteksnya begini, supaya kita bisa lebih paham, saudara. Konteksnya surat maksud saya Kisah Para Rasul itu bisa dibagi menjadi begini. Pasal 1 berbicara tentang perpisahan Kristus dengan para muridnya. Kristus naik ke surga, para muridnya tetap ada di dunia. Dan di dalam perpisahan itu Kristus berkata, pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu pasal 2, saudara. Pasal 1. Pasal 2-nya ada peristiwa Roh Kudus turun, ya, seperti dikatakan di ayat 8 itu. Pada waktu Roh Kudus turun, mereka menerima kuasa itu. Maka kemudian mulailah pemberitaan Injil. Itu pasal 2. Pemberitaan Injil itu di Yerusalem dan kemudian menyebar ke Yudea. Tapi mulai pasal 8, saudara, di ujung
dari pemberitaan firman di pasal di Yerusalem dan Yudea ada penganiayaan di pasal 7, pasal 8-nya pemberitaan firman kemudian menyebar ke Samaria. Setelah itu pasal 8, pasal 9, mulai pasal 10, saudara, pemberitaan firman itu menyebar ke ujung bumi, yaitu kepada bangsa non-Yahudi. Nah, saudara, untuk pemberitaan ke bangsa non-Yahudi itu sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak berinteraksi dengan orang non-Yahudi. Itu sebabnya kemudian Allah memberikan pernyataan ini, dan akhirnya gara-gara penglihatan ini Rasul Petrus yang dianggap soko guru gereja mau pergi melayani Kornelius, orang non-Yahudi. Nah, saudara, perhatikan di sini, jadi nampak dalam penglihatan ini ada perubahan pola pikir. Allah melalui penglihatan ini mengubah pola pikir Rasul Petrus yang sebelumnya tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi, akhirnya mau bergaul dengan orang Yahudi. Perubahan pola pikir ini diperlukan, saudara, karena tanpa perubahan pola pikir kita tidak akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Tanpa perubahan pola pikir ini, saudara, kita tidak akan bisa melakukan amanat Tuhan secara maksimal. Itu sebabnya, saudara, dalam perenungan saat ini, mari kita mempersiapkan diri. Kita pasrahkan diri kita pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku siap untuk Engkau ubah pola pikirnya, supaya aku bisa melakukan kehendak Tuhan secara maksimal. Saudara, mari bersiap untuk mengubah pola pikir supaya kita bisa mengakomodir kehendak Tuhan secara maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.